Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini Bincang Kenari beda banget. Hari ini Bincang Kenari spesial. Pasti teman-teman dari followersnya Kenari Jaya hari ini kaget karena dapat notification dari Kenari Jaya live. Madland_ID juga live. Nah, ada apa ini? Ada yang berbeda pastinya. Ini pasti beda banget karena memang ini adalah program spesial. Udah pasti dilihat di sosial medianya kita semua. Baik sosial medianya Kenari Jaya, baik sosial medianya Madland_ID, bahwa hari ini kita Bincang Kenari memang yang biasanya hari Jumat malam, kali ini kita tarik jadi Kamis pagi. Nah, ini Kamis siang. Ya. Betul, Pak. Dan seperti yang udah pada join hari ini lihat, kita udah langsung diberikan kesempatan untuk main ke kantornya Madland langsung dengan setup yang luar biasa nih, Pak. Terima kasih banyak saya ucapkan buat Pak Nanda. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Aduh, ini luar biasa banget. Ini saya sampai nervous. Nggak pernah langsung ketemu, biasanya cuma kita by chat ya, Pak. Chat aja, komunikasi, tiba-tiba sekarang langsung ketemu dengan beliau. Aduh, ini kesempatan yang luar biasa buat saya. Nah, buat saya juga mau kasih tahu buat teman-teman yang udah join Bincang Kenari siang hari ini. Siang hari ini Bincang Kenari spesial, kita topiknya adalah tren dan pasar properti 2021. Nah, seperti yang teman-teman tahu bahwa Bincang Kenari ini adalah program acara dari Kenari Jaya, dan kita selalu mengundang tokoh-tokoh yang menginspiratif, juga pasti memberikan kita motivasi dan ilmu-ilmu yang luar biasa. Nah, kali ini kita dengan Pak Nanda ini juga bukan sekedar ngomongin soal bisnis, tapi yang teman-teman juga pasti tahu Pak Nanda juga penulis buku ya, Pak. Oh, sedikit. Pak Nanda ini nulis buku, banyak banget yang bisa kita dapetin ilmunya. Jadi buat teman-teman yang hari ini udah join, nggak bakal nyesel. Selain itu juga kita akan bagi-bagi hadiah. Kita ada seperti biasa, Kenari Jaya punya power bank yang akan kita bagi-bagi buat teman-teman yang interaktif bertanya. Terus kita juga ada voucher dari Madland 100.000 karena ada 2 voucher di sini, ada 100.000. Jadi setiap pertanyaan punya dapat voucher dan dapat power bank. Oke. Aduh, Pak, saya banyak sekali pertanyaan yang saya mau tanya ke Bapak nih. Ini kita ngobrolin nggak cuma properti, nggak apa-apa ya, Pak? Boleh. Karena pas saya tadi ngobrol sedikit sama Bapak tuh langsung banyak pop up di kepala saya ini. Pertanyaan-pertanyaannya banyak banget karena jangan yang susah-susah aja. Nggak mungkin susah kalau buat Bapak. Oke. Nah, saya dapat informasinya nih, Pak, bahwa memang Bapak ada join di Madland ini, ada di Madland dari tahun 91, benar ya, Pak? Dari kita mendirikan Madland tahun 94. Dari 94. Saya gabung di Metropolitan sejak 81. Dari 81 justru. Jadi Oke. 40 tahun itu ya. Dari 81 sekarang udah 40 tahun. Iya, Pak, udah 40 tahun depan tahun. 40 tahun gitu. Tahun depan 40. Iya. Kerja di properti. Kerja di properti. Ya. Ini berarti ngelewatin banyak banget fase-fase yang luar biasa nih, Pak, jatuh bangunnya properti. Iya, apalagi ya kalau dari 81 berarti sempat ngalamin tahun 98 tuh, Pak. 98, kemudian 2008. 2008, oh iya, betul. Juga kan ada gelombang juga. Iya, betul, Pak. Ya, kan? Dampaknya memang lebih saat ini ke juga Asia. gelombang besar. Sekarang juga ya, Pak, ini COVID. seluruh dunia ini. Nah, sekarang ya, pandemi, Pak. Iya. Di tahun 98 gimana cara survive-nya, Pak? Ya, saya kira 98 juga gelombang besar juga, Besar tapi banget. lebih banyak ke di Asia. Iya. Ya, waktu itu US dollarnya kan lompat. Ya, betul. Dari 2000 bisa sampai 16.000. 16.000. Jadi hutang perusahaan itu langsung bengkak berapa kali lipat itu? Iya. 8 kali lipat ya. 8 kali lipat. Jadi waktu itu saya kira banyak perusahaan yang mungkin 90% perusahaan di Indonesia itu terkena dampak itu. Betul. Ya, tentu Madland ya survive sampai saat ini. Ya. Ya, kita banyak melakukan langkah-langkah yang preventif lah pada saat itu ya. Ya. Tapi kondisi saat itu memang banyak perusahaan yang tidak siap untuk menghadapi gelombang seperti itu. Ya. Jadi kalau kita lihat gelombang sekarang itu kan berbeda dengan gelombang tahun 98. Ya. Waktu 98 hanya sebagian negara yang kena. Ya. Tapi kalau saat ini
ini saya kira hampir 90% negara betul, yang betul, terkena ya. Saya apalagi dengar lihat berita terakhir sudah banyak yang juga mengalami resesi. Ya. Tapi ini fakta yang harus kita hadapi. Ya. Jadi saya kira boleh dilanjutkan lagi pertanyaan yang lain. Treatmentnya sama nggak Pak untuk gimana cara survive-nya Antara 98 dengan 2000 sampai 2020 sekarang ini? Saya kira tentu beda ya. Beda ya. Karena kalau 98 kan itu lebih spesifik ke negara kita. Ya. Jadi penanganannya juga beda, dan pada saat itu juga saya kira kita tidak ada yang siap gitu pada saat itu. Pasti. Terkena gelombang tsunami seperti itu. Iya. Jadi waktu itu Medland juga saya kira mengalami hal yang sangat berat. Ya mungkin dalam hidup dia berat lah. Pasti, tahun 98. Ya kita mengalami kira-kira 4 tahunan lah kita mengalami ini. Dimana pada saat itu seluruh sales, seluruh income pasti drop ya. Iya. Tapi polanya beda dengan yang sekarang. Jadi pada saat itu kita terpaksa harus restructuring, terpaksa harus ya sama karyawannya juga kita terpaksa kurangi gajinya, tetapi kita tidak ada PHK pada saat itu. Nggak ada PHK, Pak? Tidak ada PHK. Okay. Komitmen kita bersama-sama yaitu kita mengurangi biaya sebisa-bisanya untuk kita survive. Tanpa PHK? Tanpa PHK. Dan itu saya kira disepakati seluruh karyawan kita menempuh jalan itu. Saya kira ini satu pola yang bagus ya. Nah pada saat ini kita hadapi tentu beda dengan kemarin. Karena kita mempunyai pengalaman di 98 yang juga luar biasa beratnya. Pasti Pak. Dan kita lebih siap. Saat ini kita lebih siap. Saat ini lebih siap. Di mana cash flow perusahaan kita jaga. Ya. Meskipun salesnya turun, mall-mall kita pasti tutup. Pak. Pasti tutup. Iya, baru buka nih kira-kira sebulan yang lalu. Iya. Nah, hotel-hotel kita juga mengalami yang berat, malah bahkan hotel kita di Bali ya tutup sampai sekarang. Iya, karena sampai belum sekarang. boleh ya. Iya. Jadi langkah-langkah yang kita lakukan sekarang ya tentu penghematan di mana-mana. Ya, kita jaga cash flow. Karena poinnya adalah selalu cash flow ya. Tahun 98 pun kita harus jaga cash flow. Kalau 98 kita beruntung punya mall yang masih beroperasi. Kalau real estate practically selama 2 tahun nol lah penjualannya. Tapi tahun ini justru terbalik, mall yang tutup ya 3 bulan. Oh iya, betul. Tapi perumahan tetap jalan meskipun masih jalan. Turun. Ya pasti. Dalam salesnya. Hotel sendiri Pak? Hotel practically saya kira terdampak cukup besar lah kalau ketika hotel. Di 98 juga berarti? 98 mungkin dampaknya 3 bulan. 3 bulan. Tapi setelah itu kembali dia normal. Yang terkena itu adalah di perumahan. Kalau tahun 98. Tapi kali ini yang terkena adalah mall kita. Mallnya. Iya, betul. Kalau perumahan ada tapi tidak separah. Masih ada sales, tapi tidak separah tahun 98. Jadi mungkin treatment kita juga berbeda. Iya, pasti. 98 tahun 2020 juga berbeda. Kalau tadi singgung 2008 karena sudah singgung, itu saya kira dampaknya tidak sebesar 2 tsunami ini. Iya. Tsunami dua-duanya, tapi mungkin beda polanya. Beda polanya. Dan kesiapan kita. Karena kita pernah ngalamin tsunami, maka tsunami kedua ini kita lebih siap. Kita lebih prepare dibandingin dengan yang tahun 98. Jadi in general, Medland lebih siap untuk menghadapi gelombang-gelombang seperti ini. Ya kalau dulu kita tidak ada barrier atau ini kena dia hantam ombak ya langsung betul berat gitu ya. Tapi sekarang kita sudah punya preventif lah. Ini saya surprise ya Pak. Di tahun 98 dengan kondisi ya semua drop, penghasilan semua sales pasti drop, tapi Bapak nggak PHK karyawan sama sekali. Sedangkan yang kita tahu dalam industri bisnis pasti juga audiens juga ngerasain yang memang berbisnis, salah satu cost terbesar itu adalah karyawan Pak, gaji. Itu aset soalnya. Justru karena karyawan mereka kan aset, jadi ini yang harus Bapak pertahankan. Tergantung treatment kita kan. Kalau kita lihat semua karyawan adalah aset dari perusahaan, saya kira itu yang harus kita pertahankan. Saat ini pun sama. Saat ini pun saya kira sama. Medland mengambil pola yang sama, tapi dengan cara yang berbeda dibandingin tahun 98. Bahwa kita siap untuk menghadapi ini, karena ini bisa lama juga ya. Tadi kita berpikir kan mungkin pandemik ini tidak sepanjang yang kita duga ya. Betul. Tapi ternyata sampai detik ini kan belum
belum terkendali. Benar. Jadi kita juga harus siap mungkin 1-2 tahun ke depan, di mana kita akan menghadapi ini. Meskipun ada berita-berita baik minggu ini, yaitu ada vaksin, ada yang lainnya. Untung acaranya hari ini. Untung acara hari Coba ini. minggu lalu, Iya. nggak ada berita vaksin itu. Iya, betul. Hari ini saya kira lebih positif dibandingin minggu lalu. Oke. Ada 2 berita yang kita dapat minggu ini, yaitu vaksin yang akan dites di Bandung. Betul. Kan Bandung mungkin sudah datang vaksinnya. Ya, ditesnya umur 18 sampai 59. Jadi saya nggak kebagian itu. Karena saya di atas. Iya, betul. Tapi dengan vaksin ini itu kan memberi harapan. Iya, betul. Poinnya adalah memberi harapan. Dan kemudian pemerintah juga memutuskan untuk membuat satu komite yang baru. Di mana komite untuk ekonomi dan kesehatan. Jadi kalau Pak Jokowi ini mesti balance ya antara ekonomi dan kesehatan. Ya, diibaratkan antara gas dan rem. Jadi yang mana gas, yang mana rem. Ya. Tapi saya kira mungkin ekonomi gas, kesehatan adalah rem. Jadi bagaimana membalanskan kedua ini? Karena kita tidak bisa hanya fokus saja misalkan di kesehatan, ekonomi diabaikan. Betul. Saya kira kita akan menderita karena ekonominya tidak tumbuh. Iya, pasti Pak, pasti. Itu juga sama bahayanya dengan. Betul. Kalau fokus di ekonomi, kesehatan, ya saya kira juga tidak tepat juga. Iya. Kalau banyak yang meninggal kan juga tidak bagus buat negara. Betul. Jadi memang harus seimbang. Ya, saya kira keseimbangan ini yang lagi dijaga oleh pemerintah saat ini. Minggu ini. Ya, betul. Pak, bicara tadi soal kesiapan. Tahun 98 Bapak udah ngalamin, sekarang di 2020 akhirnya Bapak udah lebih siap ngalamin pandemi saat ini. Selain cash flow Pak, barrier apa yang Bapak bangun untuk supaya Medland bisa lebih siap? Ini memberikan tips nih Pak buat para para pebisnis juga. Pelaku-pelaku. Saya kira kita sudah ngalami mungkin dari Maret ya. Jadi Maret, April, Mei, Juni sudah 4 bulan ya. 4 bulan. Jadi 4 bulan ini memang kita mungkin belum bisa berbuat terlalu banyak untuk misalkan kita sudut cash flow lah. Itu cash flow kan akan menurun pasti terus ya. Dan yang kita lakukan adalah hemat. Yang menjaga cash flow. Karena cash flow itu kan kalau di perusahaan itu adalah darah. Jadi kalau darahnya macet, ya saya kira bisa pingsan gitu. Benar, betul Pak. Jadi pertama cash flow mesti jaga. Jadi pertama kali jangan mengambil tindakan-tindakan yang tidak perlu. Ya. Karena biaya-biaya itu harus betul-betul dikontrol. Karena pada saat pandemi ini kalau kita belanja kiri, belanja kanan yang tidak perlu, itu saya kira juga tidak baik. Ya. Kemudian kita mesti lihat keadaan perusahaannya, bagaimana keuangannya, apakah kuat ataukah tidak. Kan tiap perusahaan berbeda-beda kemampuannya daripada perusahaan tersebut. Betul. Yang mungkin kuat sudah depositonya banyak atau yang lain. Tetapi juga saya kira ini harus dijaga, penghematan yang harus dilihat. Mungkin pimpinan puncaknya harus juga care di sini, ya untuk menjaga kelangsungan dari perusahaan. Jadi pada saat ini kelangsungan perusahaan itu lebih penting daripada keuntungan. Ya kalau untung tapi cash flow-nya problem, saya kira juga dia akan mengalami kolaps ya. Betul. Jadi balance ini yang saya kira yang perlu kita jaga. Jadi sekarang adalah tipsnya dari Pak Nanda ini kelangsungan perusahaan yang harus diprioritaskan. Kita mesti jaga perusahaan ini. Jangan sampai dia kolaps atau bangkrut. Betul. Jadi tujuannya kan akan berubah itu. Kalau sudah bangkrut ya. Jadi hindarilah itu. Jadi satu-satunya jalan mungkin ajak seluruh karyawan untuk bisa berdiskusi untuk bagaimana menghemat perusahaan. Pengeluaran hanya yang perlu saja lah. Dalam rangka kita untuk bertahan. Saya kira minimal sampai tahun depan. Minimal sampai tahun depan ya Pak. Dan tadi juga yang sebelumnya juga Pak Nanda udah sampaikan bahwa ya ini karyawan sebagai aset. Ini harus terus kita komunikasikan ke mereka itu juga. Itu tergantung nanti visi daripada perusahaan. Visi dari perusahaan. Bagaimana melihat karyawannya. Jadi kalau visi perusahaan kita harus treatment karyawan ini sebagai aset perusahaan. Betul. Dan itu adalah merupakan partner kita. Betul. Untuk ke depan. Kalau
seluruh karyawannya masa bodoh. Ya. Saya Di mana kondisi lagi kayak gini? Sekarang Ya, kalau kita keluar dari satu perusahaan, saya kira sudah sulit untuk kerja Udah di sulit tempat juga, lain. betul Pak. Menjadi entrepreneur sekarang juga mengalami mungkin sulit ya. Betul. Karena untuk membuat perusahaan baru Ya, saat ini, betul. saya kira mungkin tidak relevan. Ya, Mungkin kecuali ada yang online ya, Ya, online bisnis online mungkin masih bisnis bisa. masih bisa. Tetapi kan sangat limited ya. betul. Jadi saya kira pada saat ini jagalah di perusahaannya masing-masing. Iya. Jadi setiap karyawan, pemilik, Betul. direksi, dan karyawan jagalah perusahaannya masing-masing. Jagalah perusahaannya. Oke. Peliharalah gitu. Pelihara. Ya, karena kita masih butuh waktu. Benar. Minimal 6 bulan yang masih krusial ini. Oke. Sampai vaksinnya ada dan Ada. obatnya ada. Dan sudah dites bahwa memang Ya, betul. ini adalah harapannya. Ini harapannya. Harapan betul. vaksin yang baru itu harapan. Betul. Aduh, ini luar biasa. Jadi tadi tips kita memang harus selalu siap ya Pak ya. Yap. Kita harus siap. Apalagi sekarang Medland pasti sudah lebih siap karena belajar dari apa yang pernah Ya. terjadi di 98. Akhirnya di 2020 Medland jauh lebih siap. Yang kebetulan saya ngalamin lah ngalamin tahun sendiri ya Pak. 98 ya. Tapi Betul. bagi yang lebih muda, Ya, mungkin yang milenial mungkin tidak mengalami tahun Tidak 98. Tapi kan pengalaman kita mesti kasih tahu kayak 98 itu begini loh ya. Ini makanya kenapa Bincang Kenari hari ini jadi menarik karena kita langsung ngobrol sama yang mengalaminya langsung nih, langsung memberikan tips. Karena kalau misalkan karena terus terang Pak di followersnya Kenari itu juga nggak Banyak yang muda-muda. banyak yang muda-muda Pak, mungkin belum mengalami saat lagi kondisi krisis Iya. moneter zaman tahun 98 saat itu. Nah ini langsung dikasih tips sama Pananda karena Pananda yang langsung mengalami tahun 98 dan saat ini 2020 kondisi pandemi saat ini yang masih sulit sekali untuk kita kontrol. Dan langsung dikasih tipsnya, jadi nggak perlu ngerasain, nggak perlu ngebayang-bayangin tahun 98 kayak apa. Pananda langsung kasih tahu bahwa jaga cash flow-nya teman-teman, jaga asetnya teman-teman. Salah satunya aset itu adalah karyawan. Karyawan ini adalah aset. Jadi itu yang dijaga buat teman-teman yang lagi mulai bisnis, yang lagi merintis bisnis. Nah, kita masuk ke judul dari acara kita Ya. Pak. Topiknya kita nih tren dan pasar properti 2021 nih Pak. Dengan kondisi seperti saat ini Pak. Kondisi seperti saat ini dari kacamata Pananda yang sudah jauh pengalamannya di bidang properti udah banyak banget. Nah, menurut Bapak trennya akan seperti apa sih Pak nanti di 2001 setelah pandemi ini nih Pak? Ya, mungkin saya ada jawab sedikit mengenai apa yang kita lakukan di samping tadi penghematan. Nah, oke, ya. Juga ada beberapa project-project kita postpone. Jadi kita lihat kalau project ini tidak terlalu penting, Oke. kita postpone. Oh iya. Ya, kita ada beberapa project, ada 2 hotel kita postpone. Iya. Dan itu dalam rangka menjaga cash flow. Iya. Jadi kita harus lihat Ya. yang mana yang kita teruskan, yang mana kita postpone. Iya. Dan itu yang beberapa yang sudah kita lakukan untuk menghadapi pandemi ini kan. Oke. Jadi kita juga harus selektif melihat Ya, selektif lah. project mana yang Dan memang itu saya kira kita bisa dialog dengan seluruh partner. kita dialog dengan Iya, stakeholder. stakeholder yang Iya. mana yang kita lakukan gitu. Betul. Karena ini akan menolong cash flow daripada perusahaan. Betul Pak. Oke, jadi tadi harus lebih bijak lagi memilih project mana yang memang lebih Itu untuk nanti realistis. properti ya. Saya kira di Kenari juga sama lah. Iya. Mungkin ada produk baru atau ada Betul, Pak. ini ya, yang Betul. mana yang membutuhkan biaya besar, yang mungkin kita postpone dulu. Oke. Iya. Poinnya cuma satu, bahwa kita bisa hidup, kita bisa tetap menjaga Iya. perusahaan tidak Iya. bangkrut, Iya. tidak pilot. Betul. Karena kan bisa saja dipilotin orang atau kita Oh, tidak iya, bisa. betul, Itu betul, kan betul. berbahaya ya. Iya. Jadi tidak ada gunanya kalau kita bekerja terus endingnya itu dipilotin Iya. orang. Saya Betul. kira nggak poin gitu. Iya. Jadi lebih baik kita menunda beberapa yang ini Iya. untuk menjaga kelangsungan menjaga kelangsungan perusahaan itu sekarang menjadi penting. Iya. Jadi catatannya itu ya buat teman-teman audiens semua yang udah join, menjaga kelangsungan ini sekarang memang yang menjadi prioritasnya. Jadi nggak selalu, bukan lagi keuntungan yang sekarang saya kira saat ini keuntungan bukan menjadi ya, Pak. nomor 2. Keuntungan jadi nomor 2. Ya, kalau dulu goals kita mungkin di laba, ya sekarang goals kita adalah jaga perusahaan. Jaga perusahaan. Jaganya rame-rame ya.
Jaganya rame-rame. Jangan direksinya yang jaga. Betul Pak. Kalau direksinya yang jaga nggak cukup. Iya. Harus rame-rame. Ya pemegang saham, Iya. ya direksi, Iya. ya komisaris, Iya. ya seluruh karyawan. Seluruh karyawan pengertiannya semuanya ya Iya. harus menjaga perusahaan. Ya, beruntunglah buat teman-teman yang kerja di Medland karena leadernya seperti ini. Luar biasa. Dan terus terang Pak, di Kenari Jaya gitu kita sama Pak. Perusahaan di Kenari Jaya saat ini kita dari kondisi pandemi kemarin di awal Maret sampai detik Ya. ini tidak ada satu dari tim kita juga di Kenari Jaya yang di PHK. Ya. Itu nggak ada. Ya. Itu karena memang dari CEO kami juga Pak Hendra Oke. juga memang pesan Ya. ke semua teman-teman di direksi bahwa jangan sampai ada karyawan yang di PHK. Mungkin penting lagi nih, Ya. hadapi dengan ketenangan. Hadapi dengan ketenangan. Oke. Jangan marah. panik. Iya, jangan panik marah-marah. dan jangan sering-sering marah. Jangan sering-sering marah. Nanti cepet tua itu. Aduh cepat tua. Nah itu juga rahasia dari Pananda buat teman-teman yang masih muda. Nah ini hati-hati dikontrol emosinya. Jangan kalah sama Pananda. Pananda lihat di usia yang saat ini masih seger, masih luar biasa sehat Pak. Ya senyum terus lah. Senyum terus kuncinya ya Pak. Nah itu senyum terus kuncinya ya. Jadi jangan lupa senyum. Oke Pak. Nah balik lagi nih Pak Ya. tadi. Kira-kira menurut Pananda tren properti Pak ada perubahan nggak sih? Ya saya kira kita lihat sejak Maret, saya kira sudah berpengaruh. Dari Maret tuh udah kelihatan ya Pak? Maret udah kelihatan, dan mungkin yang terjelek di bulan April, Mei, Juni sudah mulai ada tumbuh lagi ya penjualan ya. Ya. Karena mungkin mereka lihat lepas daripada yang kena COVID, Ya. tetapi kan kelihatannya yang sembuh kan tetap lebih banyak daripada yang meninggal. Ya kalau kita lihat ya, tren dunia ya. Ya, lebih banyak sembuh. Terus kita lihat juga beberapa negara seperti Thailand, Korea Selatan, Australia, Ya. New Zealand, Ya. Jerman, itu kan mulai bisa mengendalikan Ya, betul Pak. ya penyebaran ini ya. Ya. Ya, saya nggak sebut Brasil lah. Sekarang Iya. Brasil jadi nomor 2 di dunia ini. Iya. Nomor 1 kan Amerika. Amerika. Juga 2 Brasil. Iya. Kita ya tengah-tengah lah. Iya. Ya dalam kontrol ini ya. Iya. Jadi mungkin masih ada harapan lah. Mereka melihat, oh ini masih boleh beli properti. Karena sales kita di perumahan ya kita mungkin turun sekitar 40-50%. Beberapa project ya. Ya. Yang paling terkena itu adalah yang 2 miliar ke atas. Ya. Yang 1 miliar ke atas practically mungkin turun cuma 20-30%. Oh, oke. Ya. Tapi yang mungkin yang 2 miliar ke atas itu bisa turun lebih dari 50%. Ya. Problemnya karena satu itu adalah buying power. Buying power. Buying powernya itu menurun Pasti, Pak. drastis. Betul. Karena dengan banyaknya perusahaan-perusahaan yang mungkin gajinya dipotong atau yang dirumahkan, terus pengusaha juga income yang merosot drastis, Ya. sehingga yang jadi kendala sekarang kita adalah buying power. Buying power. Bahwa buying power ini menurun. Pasti. Betul Pak. Itu satu, Ya. buying power. Yang kedua perbankan. Perbankan. Ya, dari beberapa bank-bank yang ada itu juga sangat menyeleksi, selektif sekali Sangat selektif. untuk memberikan KPR. Ya. Betul. Jadi ya itu wajar-wajar aja. Ya, betul Ya, Pak. karena dengan lihat siapa customernya, Ya. itu akan sangat selektif sekali. Ya. Dan tentu dengan selektif ini akan mengurangi daya beli. Daya beli. Ya. Terus yang ketiga investor. Investor. Ya. Kita biasanya investor mungkin 20-30% dari sales. Ya. Ya, pengertian investor tahu ya, jadi dia Ya. beli, mungkin dia jual lagi Betul, atau Pak. apa ya. Ya. Nah sekarang sejak April ya investornya kabur itu, Ya, betul. ya Ya. nggak ada. Nggak ada. Jadi sales yang ada sekarang mungkin investor itu rendah sekali. Ya. Jadi saya kira ada beberapa faktor-faktor yang krusial selama 6 bulan ini, dan saya kira juga sampai Desember Ya. akan mengalami kurang lebih sama. Ya. Yaitu satu, buying power yang menurun, Ya. itu karena diakibatkan oleh Betul. industri kelilingnya. Kemudian yang kedua perbankan tadi. Perbankan. Ya. Ya, yang ketiga investor. Investor. Nah ini yang sangat mempengaruhi penjualan perumahan. Saya Ya. bicara perumahan ya. Perumahan. Jadi kita berharap
perumahan ini bisa kembali pulih mungkin tahun depan, pertengahan tahun depan ke sana lah. Ya. Jadi kalau tahun kita lihat tahun depan semester pertama setelah diketemukannya vaksin, kita berharap vaksin ini jadi ya. Amin. Jangan sampai nanti wah Iya. ulang lagi. Tapi di Panjang dunia lagi ini kan proses. sekarang ini sudah ada 3 atau 4 vaksin Iya. yang masuk ke fase 3. Oh, fase 3. Kita sudah Iya, masuk fase 3 kan? Iya. Nah, fase 3 itu, setelah fase 3 itu kita butuh 4 sampai 6 bulan. Iya. Kalau Bio Farma Lama. mengharapkan itu di bulan Januari Februari dia bisa produksi vaksinnya. Iya. Tapi produksinya kira-kira 40 juta. Kita kan rakyatnya 200 juta. Jadi baru 40 juta ya. Iya. Tapi itu kan harapannya. Iya. Jadi kalau andai kata vaksin itu bisa dibuat di bulan Januari Februari misalkan ya. Iya. Jadi saya kira 6 bulan itu perlu masa transisi. Masa transisi. Ya, buying powernya tadi. Iya. Buying power itu kan bisa tumbuh kalau industri-industri Pendukungnya pun itu bisa tumbuh kembali. Pulih, ya. Dan perbankan. Ya, kita berharap pemerintah bisa mensupport perbankan. Ya. Kalau pemerintah bisa mensupport perbankan dengan dana yang cukup, dia bisa melakukan restructuring kepada saya kira mungkin lebih dari 50%. Nanti mungkin perlu restructuring di tahun depan. Ya, karena dia mesti memulihkan lagi cash flow-nya, dia mesti memulihkan dana-dana yang ada. Dan itu mungkin butuh waktu. Taruhlah 6 bulan lah untuk semua perusahaan-perusahaan restructuring. Jadi kelihatannya semester 2 mulai ke arah ke pemulihan. Oke. Tahun depan. Tahun depan semester 2. Semester 2. Prediksinya akan tapi mungkin pulih, belum ya? 100%. Iya. Ya, saya berharap ya mungkin 80% lah. Kalau sudah bisa 80% kan lumayan. Betul. Tahun depan ya. Jadi kalau 6 bulan pertama ya harus banyak kerjaan itu. Perbankan pasti banyak kerjaan lah. Benar. Ya, untuk restructuring perusahaan-perusahaan. Nah, semester kedua itu saya kira mulai ke arah pulih. Harapannya dengan di semester kedua perbankan sudah mulai recovery, kemudian investor dan juga bukan mulai. perbankan saja, perusahaan-perusahaan di Indonesia itu bisa kembali ke normal. Karena saat ini kan tidak normal. Betul Pak. Contoh kita aja di sini tidak normal. Saya kira kemarin juga mungkin tidak normal. Iya Pak. Ya kalau normal itu special case lah. Special case. Ya. Saya kira banyak perusahaan-perusahaan similar kayak kita lah. Ya, di mana dia butuh waktu untuk recovery, untuk memproduksi kembali, untuk menjual kembali. Dan kalau ini sudah kembali normal, buying power kembali normal lagi, saya kira itu mungkin di awal 2022 kita bisa berharap bisa pulih kembali. Semua sudah pulih ya Pak. Kembali. Tapi poinnya kalau satuan tugas ini berhasil ya. Iya, satuan tugas yang baru dibentuk. Sekarang Indonesia kritikalnya itu ada di semester 2 ini. Iya. Minus atau tidak? Semester 1 kan kita minus. Kuartal 2 ya. Nah, kuartal 3 saya kira pemerintah sedang berusaha keras agar tidak minus. Tapi itu tidak gampang. Contoh Singapura sudah nyatakan resesi. Dan beberapa negara kalau kita lihat mungkin puluhan negara itu sudah menyatakan resesi. Kita belum. Karena kita baru kuartal 2 yang minus. Kuartal 3 tergantung nanti. Kalau komite ini berhasil menyeimbangkan ekonomi dan kesehatan, yang mudah-mudahan kita tidak minus ya. Amin. 0 saja. Iya betul Pak. At least 0 ya Pak. Jangan minus. Jangan minus ya. Harapan itu ada. Tapi saya kira bukan pemerintah saja, tapi kita semua itu harus bantu pemerintah. Betul. Kan sebenarnya kalau kita bantu sebenarnya simpel aja, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Betul. Untuk mengurangi tekanan daripada itu. Gelombangnya ya Pak. Betul. Ya kira-kira gitulah prediksinya. Nah, itu prediksi minggu ini. Kalau minggu lalu mungkin lebih jelek. Iya betul Pak. Minggu karena ini belum ada gambaran mengenai vaksin. Iya betul. Tapi minggu ini kita punya harapan. Ini optimis ya. Iya. Saya poinnya dilihat dari optimis. Ya kalau pesimis saya kira banyak yang bilang. Iya Pak. Tapi memang kita harus optimis lah Pak ya. Kita harus optimis. Ya, kalau tanya saya pasti optimis. Pasti optimis Pak. Iya. Oke, nah ini terkait Pak dengan ada pertanyaan dari Ragil_Endrato.
Lebih bagus mana sih Pak, investasi landed house atau apartemen saat ini? Saya kira tergantung individunya. Tergantung individu. Saya kira pasti tergantung individunya. Oke. Kalau individunya misalkan bekerja Ya. di lokasi yang ini, dia mungkin lebih murah bisa beli apartemen. Apartemen. Karena sekarang landed house itu mau tidak mungkin lagi di Jakarta. Sedikit sekali sekarang Ya, lahannya perusahaan juga lahan di ada, Jakarta Pak. itu Iya, sedikit. betul. Mau tidak mau dia Harus mesti ada. keluar. Ya. Tetapi sekarang andai kata di luar juga lihat transportasi. Karena transportasi ini kan juga sudah banyak, sudah ada LRT, Iya, MRT, betul. kemudian juga kereta api ya. Kereta api. Jadi itu lihat. Ya. Bahkan ada satu proyek kita di Medland Cibitung contohnya. Ya. Kita bikin Oke. stasiun kereta api. Iya. Jadi dengan ada stasiun kereta api itu memudahkan orang. Dia boleh kerja di mana saja. Ya. Boleh kerja di Gambir, Ya. boleh kerja di Matraman, atau boleh kerja di kota. Jadi karena ada transportasi. Karena ada transportasi. Jadi kalau mau beli rumah pun saya kira harus hati-hati dipertimbangkan, juga Pak. melihat transportasi. Karena transportasi ini kan tidak gampang ya. Ya. Kalau macet, naik Ya. bis misalkan, Ya. itu kan bisa tidak terukur Betul, untuk betul, waktunya. betul. Kalau naik kereta api, naik LRT kan lebih terukur Ya. waktunya. Jadi investasi apapun, Ya. baik perumahan atau apartemen, itu sangat tergantung dari individu kita. Individu. Tapi advice saya Ya. dari sejak saya muda ya, Landed kalau rumah. bisa beli secepatnya beli. Oh, oke. Kalau bisa beli secepatnya beli. Oke. Poinnya adalah kenaikan gaji kita atau kenaikan income kita Ya. dibandingkan dengan kenaikan Ya. landed houses Ya. itu beda. Kenaikan gaji Oke. jauh lebih rendah daripada kenaikan daripada properti. Oh. Ini pengalaman saya. Ya. Jadi begitu ada kesempatan. Dan rumah jangan lupa itu kan bukan nomor satu ya. Ya. Jangan beli mobil yang bagus dulu gitu loh. Rumah dulu yang penting. Jangan ya, Pak. utang mobil yang bagus dulu. Ya, Ya, oke. utang rumah saja deh. Betul. Ya, setelah punya utang, setelah punya rumah, baru pikirin yang lain. Betul. Jadi rumah itu harus menjadi Prioritas. prioritas nomor Iya. satu. Iya. Itu advice saya. Iya. Bukan saya dari properti ya, Iya. tapi Pengalaman, Pak. ya saya lihat itu adalah ini. Tetapi meskipun sekarang kendalanya banyak karena rumahnya mahal. Rumah. Ya, ya kalau bisa ada dari orang tua atau mertua yang minta dulu cicil gitu. Oke. Tapi poin saya bukan itu. Priority Ya, rumah. fokus di rumah. Harus Jangan punya fokus rumah. di mobil. Oke. Ya, ini nggak cocok sama yang punya pabrik mobil nih. Iya. Nah, tapi rumah itu menjadi Ya, nomor tapi ini nasihat yang tepat sih Pak, karena memang banyak sekali juga pastikan orang di luar sana yang ketika saya belum mampu untuk nyicil untuk DP rumah misalkan gitu, mampunya cuma DP mobil, akhirnya yang jadi mobil. gitu. Tapi sebenarnya justru harus lebih bersabar dan lebih ekstra effort untuk ngumpulin DP-nya dulu, entah dari mana, sebisa mungkin cicil rumah Ya. dulu ya Pak, beli rumah dulu, Ya. itu prioritasnya ya Pak. Dia mungkin dengan teknik beli yang kecil dulu. Ya. Mau apartemen atau mau Ya. landed houses itu oke-oke aja. Ya. Mungkin bisa beli yang kecil dulu. Dan nanti dengan seirama naiknya Betul. income Income. bisa pindah lagi ke yang Betul. lebih besar. Ya. Jadi itu saya kira yang prioritas yang harus kita. Berarti kondisi saat ini menurut Pak Nanda tidak mempengaruhi ya Pak? Maksudnya dengan kondisi COVID ini tidak mempengaruhi kita untuk milih yang landed houses dulu atau Ya itu apartemen tergantung dulu? tadi bagaimana Balik lagi- keperluan kita. Balik lagi ke keperluan kita. Oke. Itu kita bisa hitung ya. Jarak jauh atau jarak dekat. Jarak jauh atau jarak dekat. Ya, Dan karena kemampuan kita kemampuan juga. kita. Ya. Ya kalau rumah landed houses mau tidak mau sekarang di luar Mau nggak Jakarta. mau harus agak Di minggir. Jakarta saya kira sudah sulit. Ya. Ada tapi mungkin sulit. Ya. Dan harganya juga pasti Harganya akan juga tinggi saya sekali. kira mungkin sulit dicapai juga ya. Ya. Tapi kalau di luar Jabodetabek lihat Ya. bagaimana transportasinya. Betul. Itu saya kira poin yang Ya, penting yang penting. kita mesti lihat ya. Ya, betul. Terus kemudian nggak jarak ke tempat kerja. Jarak tempat kerja. Ya ini mungkin bukan untuk pengusaha ya, tapi Ya. untuk para karyawan lihat berbagai sektor lah. Ya. Dan juga mungkin sekedar masukan juga saya tambahin sedikit Ya. Pak, ketika memang kita mau memilih untuk properti yang tepat, jangan lupa juga dengan kondisi yang saat ini memang
protokol kesehatan ini penting. Protokol kesehatan penting, jadi harus dilihat juga. Misalkan memang memilih apartemen, sebisa mungkin pilih apartemen yang memang sudah menjalankan protokol kesehatan yang tepat gitu. Karena ya seperti contohnya mungkin sudah ada teknologi sekarang ya Pak ya, Ya. lift harus dengan no touch solution tuh ada. Nah, produk-produk ini juga yang Kenari punya sebenarnya. Kenari Jaya juga punya nih Pak. Saya udah Jadi lihat itu. iya Pak. Jadi Beberapa produk-produk Kenari betul, untuk new normal. Untuk new normal, benar banget Pak. Jadi kita tinggal nggak perlu single handle-nya pakai tangan, bisa pakai kaki. Kita ada foot pull, kita ada no touch solution, nggak perlu disentuh sama sekali juga bisa ada seperti itu. Nah, ini penting sekarang untuk salah satu yang harus menjadi pertimbangan kita ketika memilih properti, juga harus lihat protokol kesehatannya juga. Oke, kita lanjut Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan berikutnya dari Wulan DW _ Pak, bagaimana caranya agar dapat melihat potensi segmen pasar di bidang usaha properti? Oke, bagaimana caranya agar dapat melihat potensi segmen pasar di bidang usaha properti? Segmen pasar? Iya, di bidang usaha properti, melihat potensi segmen pasar. Kita mungkin memprediksi segmen pasar kali ya, dengan kondisi saat ini kali ya Pak, maksudnya itu kali ya. Oh, mungkin saya bicara properti itu segmennya kan macam-macam. Oke. Ya, jadi ini perlu tahu nih Pak. biasanya kita bagi 5 lah. Oke. Segmen properti. Kalau lebih detail ya. Ya. Jadi di bawah, Ya. terus menengah, Di bawah atau sederhana, Oke. menengah, sederhana, kemudian menengah atas dan atas. Oke. Ya. Ya, ini punya Itu segmen yang kategori masing-masing. Ya. Punya persyaratan sendiri-sendiri ya. Iya. Kalau kita lihat yang sederhana, Iya. itu kan banyak saat ini ya, banyak sudah di luar kota Jakarta. Ya. Jabodetabek ya masih ada, seperti Tangerang, seperti Bekasi sudah mulai dikit ya. Iya. Makanya kita sebagian udah lari ke Tambun, Cibitung, Cibitung, ya, Tambun ya, itu untuk memenuhi segmen sederhana dan menengah sederhana. Ya. Itu kita anggap kategori 600 jutaan lah. 600 jutaan. Ya, untuk segmen, dua segmen ini ya. Dua segmen menengah dan sederhana tadi Di Pak ya. menengah sana bisa sampai 700 jutaan gitu ya. Iya. Tapi yang segmen ini berkisar antara 500-600. Ya. Ini adalah segmen bawah. Segmen ini sekarang yang sedikit terpengaruh karena kan banyak pegawai negeri, Iya. banyak karyawan swasta yang mungkin masih oke perusahaannya ya. Kemudian kita masuk ke menengah. Nah, menengah ini mungkin sudah di atas 1 miliar, mungkin 1-2. Ya. Ya, ini juga sedikit juga perumahannya ada di Jakarta. Ya. Kebanyakan juga dikeliling daripada Jakarta. Ya. Ya, Bogor mungkin masih ada. Bogor ya. Bogor, terus Bekasi masih ada, Tangerang masih ada. Ya. Tapi bermain di antara 1-2 miliar. Kemudian kalau kita lihat menengah ke atas, mungkin yang 2 miliar sampai 5 miliar sampai 10 miliar, itu lebih sedikit lagi. Ya, di Jakarta mungkin masih ada Kapuk. Ya. Kapuk. Oh iya betul. Itu mungkin masih mewakili Ya. menengah Ke atas. Menengah atas. Ya. Menengah atas. Menengah atas. Tapi nggak banyak sudah. Iya. Kemudian kalau kita bicara atas, ya masih ada yang di atas 5 miliar, 10 miliar ya. Iya. Tapi ini juga sangat limited. Ya, cuma beberapa mungkin, ya mungkin Pondok Indah masih sebagian masih ada, ya Kelapa Gading masih ada, Kapuk Kapuk juga ya ya. sebagian yang di atas 5 miliar kan masih ada di sana. Iya. Jadi kalau kita mau lihat daripada pertanyaannya tadi di segmen yang mana, ya Iya. kita mesti bedah lagi ini. Oh. Karena ini berbeda-beda. Betul. Marketnya beda-beda, orangnya juga beda-beda. Betul. Kalau ini mungkin lebih banyak ke karyawan, menengah sederhana. Dia menengah sederhana, menengah sederhana ini juga ada campur sedikit dengan pengusaha. Oke. Karyawan tuh bisa swasta dan bisa Iya. pemerintah ya. Negeri ya. Kalau menengah lebih campur lagi Lebih campur. antara karyawan dengan pengusaha. Ya. Nah, kalau menengah atas itu mungkin sudah lebih banyak pengusahanya. Pengusaha. Ya. Kalau ini practically mungkin sudah pengusaha. Ya, betul. Atau kalau karyawan ya mungkin di levelnya sudah direksi lah. Iya. Untuk yang atas. Ya. Jadi kalau kita lihat segmen ini ya kita akan mesti lihat lagi Betul. di segmen yang mana dia punya prospek. Oke.
Jadi Tapi masing-masing punya prospek ya. masing-masing punya Masing-masing prospek. punya prospek dan masing-masing punya lokasinya di mana. Betul. Kita contoh lah, saya ambil contoh Ya. Medland ya. Kita masuk di Medland Cibitung. Ya. Itu prediksi kita itu untuk sederhana dan menengah sederhana. Oke. Dan nanti apabila kita ada transportasi yang bagus Ya. dan lengkap fasilitas, kita bisa masuk ke menengah. Menengah. Jadi itu punya proses. Ya. Tapi itu semua di luar Jakarta. Oke. Ya, Cibitung itu dari Jakarta mungkin 1,5 jam. 1,5 jam, ya. Tapi dengan kereta api 1 jam sampai. 1 jam. Masuk kereta api terus tidur Tidur. sampai di sana. Sampai melek-melek udah sampai aja, Pak. Sampai. Nah, itu dari Wulan DW underscore, cara melihat potensi segmen pasar, kenali dulu segmennya ada di mana. Yang tadi seperti Pak Nanda bilang, ada 5 segmen tuh yang kita harus tahu dulu seperti apa. Dari situ baru kita bisa lihat potensinya, dan treatmentnya juga pasti berbeda-beda, tapi semuanya pasti potensi. Oke, lanjut lagi nih Pak. Ya. Ada pertanyaan kalau ini dari direksi saya Pak. Hah? Oh ya? Ibu Lucia Oh, boleh underscore nanya ya? Setia Budi. Berarti nonton live. Terima kasih Bu Lucia udah nonton live kita. Menurut Bapak, apakah harga properti sekarang cenderung turun? Dan saatnya apakah saat ini saat yang tepat untuk investasi? Oh, kalau menurut saya Ya. masuk properti, semua saat itu tepat beli properti. Mau kemarin, mau hari ini, Kapanpun. kapanpun itu tetap. Apalagi yang tadi, yang belum punya rumah. Iya betul. Itu pertama beli dulu properti. Beli dulu Pak. Ya, baru beli mobil ya. Baru beli mobil ya, benar-benar. Tapi kalau beli produk Kenari boleh bersamaan belinya. Harus Pak. Begitu beli properti harus langsung cek IG Instagramnya Kenari Jaya. Ya, saat ini saya kira banyak beberapa proyek yang mungkin harganya stagnan lah. Oh, Ya, bahkan beberapa mungkin diberikan diskon, diberikan hadiah. Jadi penurunan harga, Pasti kita ada. biasanya penurunan harga itu tidak ada. Yang Oke. ada adalah kita kasih kemudahan. Kemudahan. Ya, misalnya kemudahan cicilan, Hmm. terus hadiah. Hmm. Bisa juga nanti kita kasih hadiah dari Kenari Oh iya, betul Pak. yang untuk new normal tadi. Iya, betul. Produk new normal kita banyak banget. Ya, Iya, jadi itu yang biasanya kita lakukan. Oke. Jadi mungkin kita sama sekali tidak turunkan harga Oke. untuk ini, tapi kita kasih kemudahan cicilan ya. Iya. Seperti DP misalkan 10%, kita bisa kasih cicilan Oh, oke. DP 10%. Kemudian juga kita kadang-kadang kerjasama dengan bank. Bang. Kalau misalkan bunganya 9%, Ya. kita bisa lebih rendah dari 9%. Itu kan kemudahan-kemudahan atau hadiah-hadiah yang endingnya sebetulnya kalau di present value kan itu Ya. kan tetap lebih murah. Betul. Jadi kalau harga tanah umumnya jarang properti yang menurunkan Menurunkan harga. harga. Oke. Kita 98 pun kita tidak turunkan. Tapi yang ada kita kasih diskon. Kasih kemudahan ya Pak. Kemudahan dan diskon. Ya, kalau buat ibu siapa tadi? Bulus ya. Beli aja hari ini secepatnya. Oke. Ya. Jadi jangan tunggu-tunggu. Jangan Kalau ini tunggu-tunggu. pasti udah rumah kedua atau ketiga ya. Oh, udah pasti Pak. Gitu ya. Jadi nanti buat beli untuk anak, Iya, betul. keponakan juga boleh. Iya. Nah, Bu Lucia, jadi tolong langsung dicatat. Hari ini tolong langsung hubungin tim dari Medland aja, Bu. Iya. Karena kita Medland hari ini punya banyak banget kemudahan dan servis hadiah ya, Pak. Ya, tentu. Tentu. Oke. Wah, Mas, ada lagi pertanyaannya. Saya baru mau bacain pertanyaan saya, udah muncul lagi Pak pertanyaan yang lain. Ini sepertinya rame nih Pak. Ini dari pertanyaan dari fotograf WHY belakangnya. Di masa seperti ini saya ragu invest di properti karena takut pengembangnya tidak komit atas penyelesaian pembangunan. Apa tips untuk memilih proyek pengembang yang bonafit kali maksudnya? Ya. Ya, saya kira untuk properti ya kita harus teliti ya untuk memilih ya. Pertama mesti dilihat track recordnya Ya. daripada developernya. Ya. Kemudian juga lihat projectnya. Ya. Jadi saat ini mungkin orang membeli sales on paper sudah mulai sedikit ya. Jadi Ya. umumnya mereka akan lihat ke project ya. Dan saya kira sekarang mudah untuk melihat bonafit daripada perusahaannya. Developer. Karena
dengan media ini kan gampang sekali. Betul, dilihat. betul Pak. Ya, dia bisa browsing di Google, dia bisa browsing di ini. Kita bisa lihat portfolionya ya, Pak. Portfolionya, project apa saja yang sudah dibuat, apakah bermasalah projectnya. Betul. Dan satu pertama ya lihat dulu dia anggota REA atau bukan. Anggota REA atau bukan. Ya, betul. Itu penting itu. Ya. Anggota REA atau bukan. Dan kalau mau beli properti, cek dulu. Ya. Apakah perizinannya komplit, lengkap. Ya. Dan saya kira dengan kemudahan medsos sekarang, ya, saya kira bisa dilihat lah. Lebih mudah ya, Pak? Lebih mudah jauh ya. untuk bisa dilihat ya. Ya. Betul. Dan itu saya kira suggestionnya ya tadi, lihatlah track record daripada pengembangnya. Ya. Karena itu akan kelihatan dengan mudah sekarang. Dengan mudah. Oke. Kalau proyeknya dilihat sudah terbengkalai ya jangan ya. Jangan. Karena itu legal di Indonesia tidak gampang juga untuk menyelesaikannya. Nanti kata kita sudah bayar lunas, kita sudah ini, terus bangunannya tidak selesai-selesai, itu saya kira lalu beresiko ya Pak? Sangat beresiko. Sangat beresiko. Oke, jadi ini kalau misalkan tadi ditanya di masa seperti ini saya ragu invest di properti karena takut pengembangnya tidak komit. Sebenarnya bukan cuma di masa seperti ini. Kita harus selalu melakukan dulu maupun ke depannya kita harus selalu melakukan memang lebih selektif ya Pak. Apalagi era seperti ini, seperti tadi Pak Nanda bilang, lebih mudah kita ngeceknya. Sekarang semua udah online, semua udah digital, jejak digitalnya juga gampang dicari ya Pak. Bisa lihat portfolionya, project apa aja yang udah pernah dikerjain. Terus tadi catatan dari Pak Nanda adalah dicek anggota REA atau bukan. Ya Pak. Mutlak gitu. Itu mutlak. Sekarang gampang lihat di YouTube Pak. Iya, betul YouTube-nya Kenari, YouTube-nya Medland Channel. Itu udah kelihatan produknya kayak seperti apa. Iya. Saya kira developer lain juga akan sama. Akan memiliki informasi melalui media digital. Iya. Nah, jadi sekarang udah mudah-mudahan terjawab ya, karena memang sekarang yang paling benar sih udah ke Medland aja. Udah tinggal lihat apa yang Medland, project apa yang Medland punya yang sesuai dengan budgetnya kalian, sesuai dengan kemampuannya teman-teman. Semua kemudahan tadi seperti Pak Nanda sendiri yang langsung bilang bahwa Medland memberikan banyak kemudahan kok buat teman-teman yang pengen invest saat ini mau di rumah, mau di apartemen gitu. Nah saat ini Medland punya banyak program kemudahan itu. Jadi dan tempat tinggal itu prioritas. Pak Nanda tadi udah pesan itu, jangan lupa. Gitu. Oke, jadi mudah-mudahan terjawab ya fotograf Y ini pertanyaannya. Lalu Pak, nah, jadi saya juga sebenarnya agak penasaran nih Pak. Ini di luar dari topik, dari konteks tren dan pasar properti ini Pak. Pak Nanda ini udah hebat banget ya Pak, ngerintis usaha bisnis sampai bisa saat ini. Pak Nanda masih sehat luar biasa kayak sekarang. Saya tuh penasaran Pak. Dulu kalau kecil pasti Bapak suka ditanya, sebenarnya cita-cita Bapak apa sih waktu kecil Pak? Cita-cita waktu kecil sekali ya, mungkin belum punya cita-cita ya. Tapi saya sejak umur mungkin SD ya. SD. Itu sudah senang ke teknikal. Ke teknikal. Ya, teknik lah ya. Teknis. Jadi arah saya memang sudah ke situ. Jadi pada waktu dulu orang tua saya bangun rumah. Itu SD Pak? Itu SD ya. SD ya? Ya SD. Waktu bangun rumah, ya saya pulang sekolah ya langsung di tempat bangunan rumah itu mungkin tahun 60 lebih lah ya. 60. Jadi saya sudah senang lihat bangunan. Lihat bangunan. Ya. Jadi saya kira itu bawaan dari kecil saya memang saya sudah senang yang berbau teknikal. Oh, jadi udah kelihatan dari kecil tuh Bapak memang udah suka ya Pak dengan dunia arsitektur, bangunan. Saudara saya kan dua, nomor satu, nomor dua itu dokter. Oke. Ya. Saya waktu itu tahu orang tua mau jadi dokter. Jadi dokter juga. Enggak, saya nggak mau jadi dokter. Saya mau jadi insinyur aja. Oh, aduh. Yang pertama, yang kedua dokter, yang ketiga insinyur. Saya nggak mau jadi dokter. Saya mau jadi insinyur aja. Nah, insinyur pun waktu itu 74 itu adalah ada dua pilihan kan. Insinyur sipil atau arsitek. Arsitek. Iya, betul. Waktu itu lebih top sipil. Waktu itu top sipil. Lebih top sipil. Tahun 74 ya. Saya bicara 74. Lebih top sipil. Masuknya susah. Oke. Ya. Saya ambil sipil jadi yang Bapak susah. ambil sipil. Ya, jadi padahal sekarang sebenarnya arsitek itu lebih berkembang daripada sipil. Karena sipil ini sekarang itu digantikan oleh komputer.
Oh iya. Itu iya, program-program iya. Betul, gedung betul, itu betul, sebagian besar sudah digantikan oleh komputer. oleh komputer. Beda dengan arsitek. Iya. Jadi arsitek itu adalah ide, creativity. Iya. Jadi saya kira Itu yang sekarang akan berkembang tetap arsitek. kreativitas. Sipil hanya dibutuhkan mungkin sudah tidak terlalu banyak lagi insinyur sipil. Iya. Tidak perlu sebanyak dulu aja. Iya. Karena sebagian sudah digantikan oleh komputer. Kecuali pengawasan nggak bisa digantikan ya. Iya. Tapi arsitek saya kira karena dia creativity memerlukan ini, saya kira arsitek yang tetap akan berkembang. Oke. Iya. Dan kebetulan anak saya arsitek. Jadi waktu anak saya tanya masuk mana? Ya arsitek. Kalau Arsitek. sekarang. Bukan sipil. Aduh, Nah, anak beruntung saya banget. sudah jadi arsitek. Arsitek sekarang, Pak. Iya. Wah, luar biasa. Jadi beda ya, beda masa, beda ini. Iya. Karena kan sebagian perkembangan dengan teknologi kan ini berubah. Iya. Seperti komputer kan kita tidak tahu ternyata Betul, luar betul, biasa betul, gitu betul. Iya, iya, perkembangan komputer. Bisa menggantikan Manusia. perhitungan-perhitungan yang susah. Kalau zaman dulu kita hitung itu mungkin bisa 3-4 bulan. Sekarang 2-3 jam. 2-3 jam. Betul, betul. Bangunan tingkat 2-3 jam selesai. Zaman Iya. dulu, zaman saya mungkin bisa 2-3 bulan. Nah, ini satu pesan nih sebenarnya adalah bahwa teman-teman yang udah join hari ini bisa kita notes dari kata-kata Pananda sekarang nih, bahwa coba balik lagi ke diri kita masing-masing ya Pak, introspeksi lagi. Apa yang kita lakukan sekarang bisa dilakukan nggak dengan komputer? Ya. Jadi kalau memang bisa dilakukan dengan komputer, ayo upgrade terus skillnya supaya komputer nggak bisa ngalahin kita. Ayo upgrade terus skillnya. Nah ini juga akhirnya menjadi satu pesan yang bagus juga dari Pananda di luar dari bicara soal bisnis properti. Aduh Pak, ini banyak sekali pertanyaan yang masuk, saya nggak bisa bacain semua karena terkait waktu. Ya. Dan kita udah hampir 1 jam, tinggal beberapa menit lagi selesai. Ini sebelumnya Pak, saya mohon izin untuk bacain pemenang ya Pak ya. Oh pemenang, silakan. Saya mohon izin bacain pemenang bahwa hari ini kita udah dapat 3 pemenang yang kita dapetin karena sudah aktif mengikuti Bincang Kenari live Instagram Bincang Kenari dan Medland, kolaborasi Kenari Jaya dan Medland. Akan hadiahnya ada powerbank dari Kenari Jaya, ada tulisan 55 tahun ya, karena memang kita tahun ini sudah ke 55 tahun Pak. Lebih tua dari Medland itu. Lebih tua dari Medland Pak. Dan kita juga punya gift voucher 100.000 dari Medland. Kita punya gift voucher dan juga jadi nanti teman-teman yang menang dapatnya langsung dapat powerbank dan dapat voucher. Nah, siapa saja kah pemenangnya? Satu ada atas nama account dari Robi_Hari. Lalu yang kedua ada Herlan3137. Dan yang terakhir itu pemenangnya adalah Photograph Y namanya. Agak susah tapi oke. Buat para pemenang tadi silahkan DM Instagramnya Kenari Jaya untuk kasih tahu lebih detail alamat teman-teman, karena nanti akan dikirimkan dari tim Kenari Jaya langsung ke teman-teman semua. Gitu. Oke, Pak, terima kasih banyak Ya, waktunya terima kasih. hari ini. Luar biasa, banyak sekali ilmu yang kita dapat dari Pananda. Kami pamit ya Pak ya. Terima kasih banyak Pananda. Terima kasih. Sampai ketemu lagi Ya, semuanya. Sampai ketemu. Udah, matiin. Tiba-tiba mati ya?